Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati Ustadz Hadi Widianto selaku kepala sekolah yang kebetulan pada hari ini tidak bisa menghadiri acara ini. Namun meskipun beliau tidak hadir, insya Allah spirit dan semangatnya selalu tersalurkan kepada kita semua. Yang kami hormati Ustazah Fitri Andriani selaku wakil yang insya Allah nanti akan memberikan sambutan pengantar di acara Al-Quran Day, Al-Quran Benteng Tutur pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan para wali kelas baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 dan anak-anakku semuanya yang sudah bergabung, yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam acara Al-Quran Day dengan tema Al-Quran Benteng Futur. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini insya Allah akan rutin kita laksanakan, yaitu 1 bulan 2 kali, dan insya Allah akan kita laksanakan di hari Sabtu. Nah di sini saya Ustadz Budi Rahman selaku pembawa acara insya Allah nanti akan mengatur acara pada pagi hari ini, dan insya Allah acara kita pada hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah tadarus bergilir, lalu yang ketiga ada sambutan dari kepala sekolah, lalu yang selanjutnya adalah materi utama, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah pembacaan awarding atau penghargaan yang nanti akan disampaikan oleh koordinator dari bidang PPK, ya. Dan ini mungkin yang nanti akan surprise untuk kita semua. Jadi anak-anak yang rajin nanti bisa mendapatkan reward sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Al-Quran Day pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah itu dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu acara tadarus bergilir, ya. Karena acara ini adalah Al-Quran Day, maka ya tidak lengkap Apabila tidak ada yang membaca Al-Quran. Nanti akan saya tunjuk beberapa siswa ya untuk membacakan 1-2 ayat dari Al-Quran ini. Insya Allah yang akan kita baca adalah surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara atau Mas Ardinata. Ada nggak Ardinata? Ada, Ustaz. Oke. Ardinata. Dwinta ada, Dwinta? Dwinta? Mbak Dwinta? Oke ya, ladies first ya. Mbak Dwinta dulu ya, Ardinata setelah ini ya. Baik, ayat 1-6 silakan dibaca surat Ali Imran. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Terima kasih. Dilanjutkan Mas Ardinata ayat 7 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Oke, terima kasih Mas Ardinata ya. Setelah ini akan di oleh Mbak Filvia. Silakan diteruskan surat Ali Imran ayat 10 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru tuni anhum amwaluhum wala auladuhum bisyai'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru saddu labuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini raqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim
العين يشري من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Filvia. Sekarang kita lanjutkan ayat 14 dan ayat 15 yang akan dibacakan oleh Mbak Jihan. Silakan, Mbak. A'udzu billahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalikal mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Allahu basirum bil ibad. Disampaikan kepada Mbak Jihan. Sekarang akan diteruskan oleh Mas Amar. Halo Mas Amar. Iya, Pak Hussein. Suaranya agak dikeraskan sedikit. Amar di 11 sampai 22. Sampai berapa, Pak? 22. 22. Oke, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم إن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من
الناصرين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh mbak-mbak dan mas-mas kita dapat memperteguh keimanan kita, ya, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab yang telah diturunkan sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Baik, Ustadz dan Ustadzah dan anak-anakku, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang alhamdulillah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadzah Fitri Andriani MPD. Kepada Ustadzah Fitri Andriani MPD kami berikan waktu untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Fajar Al-Mahmudi SPD dan Ustadz-Ustadzah Smamio serta Ustadz-Ustadzah Walas yang tercinta dan anak-anakku yang berbahagia yang menyempatkan gabung, dan saya apresiat sekali buat anak-anak. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan kita nikmat, karunia, serta kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa mengikuti forum Al-Quran D dengan tema Al-Quran adalah benteng futur. Kemudian dari melihat temanya Al-Quran adalah benteng futur. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk kita, serta juga buat kita belajar. Saya yakin anak-anak yang tergabung di sini semangat belajarnya masih sangat tinggi. Kemudian apakah futur itu? Kalau menurut saya futur itu rasa malas, benar Ustadz ya? Oke, jadi kita juga melihat organ kita ketika tangan kita selalu terangkat ke atas terus, tidak pernah ke bawah juga capek. Ketika kita mengangkat beban terus, tidak pernah terlepas beban itu, maka kita juga akan capek. Begitu pula dengan jiwa kita. Kalau jiwa kita imannya semakin menipis, maka futur itu kayaknya mendekati kita. Dan dengan kegiatan Al-Quran D hari ini, saya berharap nanti anak-anak yang di sini, tidak hanya anak-anak, kita semuanya, baik Ustadz Ustadzah, semuanya yang ada di sini, bisa membentengi diri kita dari futur. Jadi tidak malas dalam hal kebaikan, dalam hal beribadah, dan terutama tidak malas dalam belajar apapun, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian dan kita tidak futur adalah ketika kita dalam suatu forum seperti Al-Quran D, kita berada di sini, raga kita berada di sini, jiwa kita juga harusnya berada di sini. Kalau seandainya kita berada dalam forum Al-Quran D, raganya saja yang nampang di layar, tetapi jiwanya tidak berada di sini, itu adalah salah satu tanda-tanda futur. Betul begitu enggak Ustadz? Nah, saya berharap semua yang ada di sini, siswa-siswi Smamio, tidak ada yang memiliki sedikit ciri dari futur yang ada wujud di layar, tapi jiwanya tidak berada di situ. Itu saja yang saya sampaikan. Salam dari Ustadz Hari Widianto, karena beliau ada kepentingan sehingga tidak dapat berada di sini. Dan demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semua salah ucap berasal dari saya, kebenaran adalah milik Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Fitri yang sudah menyampaikan pengantar, sambutan, dan sekaligus motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa semangat, tetap semangat hingga akhir acara, ya.
Dan acara selanjutnya adalah penyampaian materi utama Al-Quran Benteng Futur yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Al-Mamudi. Ya. Sebelum kita berikan waktunya, saya coba sapa dulu. Ustadz Fajar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Oke, ini posisi di Jogja ya Ustadz ya? Di Jogja di PUTM Putri. Di PUTM Putri, ya. Jadi perlu kami sampaikan anak-anak dan ustadz-ustadz sekalian, Ustadz Fajar Al-Mahmudi adalah seorang dai dari Aceh ya, dari kota Serambi Mekah ini, dan beliau itu menempuh pendidikan di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan kemarin baru diwisuda ya Ustadz. Ini masih anget. Iya. Masih anget-angetnya ini. Ya. Dan sebelum di Jogja ini ya ternyata beliau ini juga melaksanakan pengabdiannya di Lamongan ya Ustadz ya, di dekat Namira ya Ustadz. Iya benar. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengundang beliau, dan kami mohon kepada anak-anak untuk tetap setia mengaktifkan video dan siapkan catatannya untuk dapat merangkum materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fajar ini, sehingga nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, tanpa memperpanjang kalimat dari saya, ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, Al-Quran Benteng Futur. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Yang pertama yang saya hormati serta saya muliakan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 di GKB ya Ustadz ya. Kemudian juga yang saya hormati Ustadz Ustazah pengajar di SMA Muhammadiyah 10, dan juga yang saya banggakan adik-adik teman-teman semuanya. Saya tidak manggil kalian murid atau anak-anak karena saya tidak mau terlalu dituakan. Nah, teman-teman semuanya, saya sama seperti kalian posisinya, kita sama-sama murid Ustadz Huzaifatur Rahman. Saya dulu juga ketika di PUTM itu murid beliau menjadi musyrif saya. Makanya pada hari ini momen istimewa bagi saya karena saya bisa berjumpa lagi dengan beliau walaupun ketemunya via virtual seperti ini. Maka kita pada hari ini pada dasarnya sama semuanya, kita belajar bareng-bareng, saling berbagi saja, sharing-sharing saja untuk menambah keimanan kita terutama kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul di ruang Zoom ini untuk belajar bersama-sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita mendapatkan ridha dan mendapatkan rahmat darinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ustazah yang saya muliakan, tema kita itu tentang Al-Quran, bagaimana penggunaannya menjadi benteng futur. Nah, jadi saya ceritakan sedikit, ini sedikit, apa istilahnya itu, ada keluhan. Jadi selama saya pengabdian di Lamongan, itu teman-teman remaja di Lamongan, anak SMA-nya, itu saya buat mereka satu komunitas, namanya komunitas Ngeces Iman. Jadi dari semua
SMA. Tidak terbatas SMA itu entah punya Muhammadiyah, entah punya NU, entah punya organisasi yang lain, itu kita rangkul di dalam satu komunitas. Nah, alhamdulillah pagi hari ini saya ngaji. Makanya kemarin saya sempat nanya ke Ustadz Huzai, Ustadz ini ngajinya untuk umum enggak? Tapi ternyata ngajinya cuman internal. Makanya tadi sebelum ngaji teman-teman itu, teman-teman kalian semua pada nanya, Ustadz kok linknya nggak di-share? Saya bilang sepertinya ini ngajinya internal. Jadi kalian nggak bisa ikut gabung dulu. Tapi nanti kalau seandainya ada di-share di YouTube atau di mana, nanti mungkin kalian bisa lihat. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan kesan, anak muda itu kalau mereka punya niat besar untuk belajar, itu pasti bagus sekali. Kenapa? Karena semangat anak muda untuk belajar itu beda sama semangat orang tua. Nah, kalau kita belajar semangatnya tinggi, itu akan berdampak dan akan sangat bagus sekali bagi masa depan kita nanti. Jadi teman-teman semuanya saya harap kalian semangat belajar di SMA sana, yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 apalagi, itu bentar lagi. Nah, ini nanti kelas 12 paling banyak ini kena momen-momen futur ini. Ketika sudah mau kuliah, bingung. Udah mau selesai bingung. Saya ini mau kuliah, mau nikah, atau mau ngapain? Nah, makanya ini nanti kita perlu mempelajari bagaimana supaya jaga diri kita tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sampaikan, tema kita Al-Qur'an Benteng Futur. Kita mulai dari sini. Christian Snokhogronya 1857-1936. Kalau kita belajar sejarah pasti tahu siapa orang ini. Nah, terlebih saya asli dari Aceh. Kalau teman-teman tahu sedikit jejak ceritanya Snokhogronya ini, Snokhogronya ini ditugaskan oleh pemerintah Belanda mengaturkan basis kekuatan Indonesia yang ada di Aceh. Karena pada saat itu di Nusantara kita yang paling keras, yang paling sulit ditaklukkan itu ada di Aceh. Dan mereka mendapatkan ternyata alasan kenapa Aceh itu sulit ditaklukkan karena di sana basis keagamaannya kuat. Sifat sami'na wa ata'na para ulama di sana kuat sekali. Maka sama pemerintah Belanda itu Snokhogronya ini dijadikan seorang munafik. Dia disekolahkan ke Arab Saudi sampai dia berpura-pura menjadi seorang muslim. Jadi pulang istilahnya dia menjadi seorang kiai. Dan ketika dia masuk ke Aceh pada saat itu dia diterima karena dia pulang dia pakai surban, dia diterima. Namun ternyata ketika dia masuk ke sana dia ingin mengadu domba antar. Nah, dia pernah mengatakan seperti ini. Bila tidak menjadikan umat Islam meninggalkan agama Islam, maka yang penting bagaimana kita menjadikan umat Islam itu tidak menerapkan syariat Islam. Ini cukup luar biasa kata-katanya. Kalau tidak bisa membuat kita keluar dari agama, dibuat kita meninggalkan syariat agama kita. Dan teman-teman, syariat kita ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dia pintar, dia tahu bagaimana caranya supaya umat Islam ini yang nggak mau murtad, tapi minimal mereka mau meninggalkan ajaran yang ada di dalam Islam. Nah, makanya Napoleon Bonaparte, nah ini luar biasa saya lihat kata dia. Selama Al-Quran masih berkuasa di tengah kaum muslimin dan mereka hidup di bawah naungan ajaran-ajaran Al-Quran, maka kaum muslimin tidak akan pernah tunduk kepada kita kecuali satu caranya. Pisahkan dengan Al-Quran. Itu caranya. Kalau kepingin buat umat Islam ini kacau hancur, seperti dijatuhkannya Turki Utsmani, gampang caranya. Tarik umat Islam ini dibuat jauh dari Al-Quran. Dan caranya bagaimana? Caranya ada di sini. Dikatakan oleh William Ewart Gladstone, Perdana Menteri Inggris. Apa yang dia bilang? Percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama, nah, ini perhatikan teman-teman, kita kena di sini. Selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam masih ada Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mampu menguasai umat Islam. Kalau dada pemuda-pemuda Islam masih ada Al-Quran. Dia melanjutkan, tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati anak-anak muda itu
baru kita akan menang dan kita bisa menguasai mereka. Dia lanjutkan lagi, minuman keras, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada kita menggunakan 1000 meriam. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah tanamkan ke dalam hati pemuda-pemuda Islam cinta kepada materi dan seks bebas. Dan teman-teman, kalau teman-teman lihat, misi ini berhasil. Al-Quran dijauhkan dari hati kita, musik menjadi makanan pokok kita, cinta kepada materi, foya-foya, hedonisme itu sudah menjadi gaya hidup kita, dan na'udzubillah, seks bebas itu sudah menjadi style saat ini. Jadi teman-teman, kita orang Islam, tapi ada uniknya. Orang Islam sekarang itu dibacakan Al-Quran harusnya kan senang, tenang. Tapi orang Islam sekarang enggak, dibacakan Quran bukan senang, tenang, malah keserupan dia itu. Jadi kita heran ini tuh manusia atau setan ini? Makanya kita harus belajar. Al-Quran itu kalau sudah tertanam di dalam jiwa kita, menjadi pedoman hidup kita, setiap langkah kita itu berpegang kepada Al-Quran, nanti bagus ke depan. Tapi kalau orang itu sudah jauh dari Al-Quran, na'udzubillah, sudah tidak bisa lagi dekat dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, Al-Quran definisinya sudah tahu semuanya. Al-Quran itu adalah kalamullah, itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Teman-teman, ada 114 surat. Ada begitu banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, Al-Quran yang diturunkan begitu lengkap banyak ini, berapa banyak yang dia bertengger di dalam kehidupan kita? Berapa banyak dari kita yang mampu menghafal Quran, mau mengamalkan isi Al-Quran, juga mempelajari isi Al-Quran, dan juga mengamalkannya. Maka dari poin Al-Quran ini saya singkat saja, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran. Tadi saya bangga sekali dan senang sekali, sebelum kita mulai kajian, itu ada ngaji bersama. Ngajinya juga bagus-bagus sekali, mbak-mbak dan mas-masnya itu ngajinya bagus sekali, ditingkatkan lagi nanti supaya ya saya harap bisa menjadi qori nanti kan insya Allah. Nah, kita lihat apa kata Nabi SAW. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang pintar baca Al-Quran, itu dia akan bersama para malaikat di hari akhirat nanti. Sedangkan orang yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Coba bagaimana sayangnya Allah sama kita. Baca Al-Quran lancar, kita akan mendapatkan tempat yang mulia bersama para malaikat nanti di akhirat. Ustadz, saya nggak bisa baca, belum bisa, masih terbata-bata. Islam mengapresiasinya. Dengan cara apa? Dapat 2 pahala. Luar biasa sekali. Tapi jangan salah paham ya teman-teman. Nggak apa-apa lah Ustadz, saya nggak perlu bisa baca Quran. Yang penting terbata-bata saja. Kan dapat 2 pahala. Nggak gitu juga konsepnya. Tetap harus belajar supaya kita bisa lancar membaca Al-Quran dan memahami isinya. Itu tahapan pertama, interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran dimulai dengan bertanya. Ketika kita ada masalah di dalam hidup, teman-teman, jalan keluarnya itu Al-Quran. Sekarang, anak muda, generasi Z sekarang, atau generasi milenial sekarang, permasalahan kita di dalam hidup apa coba? Ya mohon maaf, ini agak sedikit keluar topik. Permasalahan anak muda sekarang di dalam kehidupannya itu masalah cinta, masalah pertemanan, toksik, kemudian masalah idola yang nggak benar, kebiasaan yang tidak baik. Itu permasalahan kita. Itu kemarin saya habis dapat curhatan dari salah satu anak didik. Dia bilang, Ustadz, saya sakit hati Ustadz. Kenapa? Saya ditinggal sama dia. Terus apa yang kamu lakuin? Ustadz, ketika sakit hati saya sujud menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merubah hati dia kembali kepada saya. Saya bilang, ini nggak masuk akal. Kamu itu datang ke hadapan Allah, sakit hatimu, resah hatimu karena ditinggalkan sama dia, dan kamu menghadap kepada Allah dengan berlinang air mata. Apa menurutmu Allah akan menerima air matamu? Padahal Allah sudah bilang, wala taqrabuz zina, jangan dekatin hal-hal yang mendekati kita kepada zina.
Tapi begitu disakiti kamu menghadapnya kepada Allah. Akhirnya dia diam. Akhirnya endingnya sudah Ustaz, daripada sakit hati mending saya nikah. Yang itu lebih, saya bilang nggak apa-apa. Daripada nanti kita melakukan hal-hal yang aneh. Maka teman-teman, kalau ada masalah di dalam kehidupan ini, dimulai dengan bertanya interaksi kita dengan Al-Quran. Dan nanyanya ke siapa? Nanyanya ke orang yang paham. Dan ini dipraktekkan oleh pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu ketika beliau akan memulai kajian tentang Al-Quran, beliau selalu memulainya dengan bertanya. Maka ada masalah. Nah ini simpelnya. Kita ada masalah. Ketika ada masalah, maka cara Al-Quran menyelesaikannya, fas'aluh ahla dzikr. Tanya kepada orang yang paham. In kuntum la ta'lamun. Jadi nanti ketika ada masalah, kita tanya ke ustadz kita tanya ke Ustadz Huzai, kita tanya ke ustadz-ustadz yang lain. Ustadz, saya ada masalah seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Itu cara interaksi yang kedua. Yang ketiga, cara interaksi kita dengan Al-Quran adalah mendengarkan. Kita nggak mau belajar, kita juga nggak mau untuk seandainya bertanya, maka mulailah dengan mendengarkan. Apa kata Al-Quran? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada yang baca Quran, diam dulu, dengar, simak. Bukankah pahala orang yang menyimak itu sama dengan yang membaca? Teman-teman, sekarang saya challenge kalian, saya tantang kalian. Coba buka HP kalian, kemudian buka MP3-nya. Isinya lebih banyak Al-Quran atau lagu? Dan lagunya itu lagu-lagu qasidah, lagu-lagu syar'i atau opa-opa Korea. Atau lagunya lagu-lagu girl band dan sebagainya. Atau lagunya lagu-lagu barat yang mengajarkan mengajak kepada hal-hal yang enggak baik. Sekarang kalau kita tantang teman-teman kita buka Al-Quran, ada enggak MP3 tilawahnya? Itu semuanya enggak berani buka Al-Quran. Beruntung kalian kita enggak ketemu face to face. Kalau kita ketemu face to face sudah saya maju suruh depan, saya suruh buka HP-nya. Ada enggak Al-Qur'annya? Ada Ustadz, cuman juz 30. Dan kalau kita melaksanakan trip, kita melaksanakan rila dan sebagainya. Yang kita putar di bis apa? Yang kita putar di bis itu cendol dawet, itu yang kita putar di bis. Yang kita putar di bis itu hoa hoe. Tapi ketika diputarkan Al-Quran, mendadak satu bis kesurupan semuanya. Padahal kita ini orang Islam. Tapi kita begitu aneh dengan Al-Quran. Maka mulai sekarang. Kalau kita nggak bisa baca. Kita nggak bisa belajar. Maka mulai dengan kita mendengarkan Al-Quran terlebih dahulu. Dengar. Nyamankan diri kita dengan Al-Quran. Sekarang kita pakai Al-Quran di mana? Kita pakai Al-Quran pas mau tidur. Supaya nggak diganggu sama jin. Itu. Nah kemudian. Interaksi kita berikutnya dengan Al-Quran adalah membacanya. Tadi bagus sekali kita punya program untuk membaca Al-Quran. Coba kita lihat, ketika Allah pertama sekali menurunkan Al-Quran, tegas, kata pertama dari Al-Quran, ayat pertama yang turun itu, Iqra, baca. Disuruh baca. Sumber pengetahuan umat Islam ada di dalam Al-Quran, maka Allah memberikan jalan, baca. Mohon maaf teman-teman, kenapa kita bodoh masalah akhirat? Kenapa kita bodoh masalah agama? Karena kita malas baca. Jangankan baca Al-Quran, baca buku-buku yang berkenaan dengan agama, kita malas. Nah ini saya perlihatkan satu survei ini yang ada dari pemerintah Jawa Barat. Coba lihat sekilas minat baca orang Indonesia. Dalam setiap 1000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang punya minat baca. Cuman 1. Dari 1000 itu cuman 1 yang minat baca. Yang lain ngapain? Nonton anime. Yang lain ngapain? Nonton Korea sambil ngabisin tisu. Nonton drama maraton. Nangis-nangis nggak jelas. Itu yang lain. Disuruh baca, hasil penelitiannya dari 1000 orang di Indonesia yang punya minat baca itu cuma 1. 999-nya ngapain? Wallahu a'lam bishawab. Kita ini agak unik orang Indonesia. Dikasih buku teman-teman, baru lihat covernya aja itu langsung ngantuk. Itu luar biasa sekali. Maka nggak perlu jauh-jauh belajar hipnotis. Kasih aja buku itu. Kasih buku, baru lihat cover, itu orangnya langsung ngantuk. Gitu. Yakin saya. Baru baca 2 baris, itu langsung ketiduran orangnya itu. Makanya minat baca orang Indonesia itu sangat rendah sekali. Nah, kita lanjutkan biar cepat. Berikutnya, interaksi kita dengan Al-Quran adalah setelah kita membacanya, kita memahami. Apa sih isi di dalam Al-Quran itu? Makanya tadi, kalau ada yang kita nggak paham, tanya. Kita kembali lagi ke poin yang kedua. Kalau ada yang nggak paham dari apa yang kita baca, Ustadz ini maknanya gimana? Ustazah ini maknanya gimana? Sehingga kita punya pedoman. Kita memahami isi Al-Quran.
Allah mengatakan, Rasul SAW bersabda, mohon maaf, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Di antara kebaikan kita, bagaimana Allah ingin menetapkan kita ke dalam kebaikan, Allah pahamkan kita ilmu agama. Teman-teman, ilmu agama. Sekali lagi, kata Nabi, kalau Allah ingin menunjukkan kebaikannya kepada seorang hamba, cirinya Allah fakihkan dia di dalam ilmu agama. Kemudian interaksi dengan Quran berikutnya, setelah kita membaca, kita memahami isinya, ayo kita tuliskan. Apa yang sudah kita pelajari itu kita tulis. Supaya apa? Supaya kita mengingat apa yang sudah kita pelajari. Ini teman-teman bagus sekali tadi, standar prosedur pelaksanaan kajian ini harus bawa alat tulis kemudian mencatatnya. Itu penting. Supaya apa? Enggak lupa. Jangan sampai habis kajian ini tadi ustaznya ngomong apa ya? Enggak tahu, lupa semuanya. Ini sangat-sangat tidak baik. Kemudian mengamalkan. Ini interaksi berikutnya. Kita sudah belajar, kita memahami isinya. Kemudian ayo kita amalkan dulu. Bagi diri kita sendiri aja, mulai terlebih dahulu. Ketika Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan sholat kalau kamu mabuk. Maka kita akan belajar, udah saya nggak boleh mabuk kalau saya mau sholat. Luar sholat boleh mabuk? Enggak. Kenapa? Karena itu perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian ketika Al-Quran mengatakan jangan dekati perbuatan zina, mengarahkan kepada perbuatan zina jangan didekati. Kita amalkan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jangan mencuri kata Al-Quran. Kita amalkan. Maka kalau kita sudah bisa mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian interaksi berikutnya adalah kita mendakwahkannya. Kalau kita sudah bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, maka kita harus mendakwahkannya. Ini penting teman-teman. Supaya kita nggak pelit. Ilmu itu harus dibagi. Sebagaimana, ini sebagai pegangan, ini saya sampaikan kata dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Boleh nggak saya berdakwah? Maka beliau andainya tidak boleh menasehati kecuali seseorang yang terjaga dari kesalahan, niscaya manusia sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun yang mau menasehati. Karena tidak ada kemaksuman bagi seorang pun setelah beliau. Artinya apa? Kita sudah pelan-pelan mengamalkan. Walaupun belum sempurna, tapi kalau kita bisa membagikan kepada teman kita, ajarkan. Mungkin, Allah kamu sok alim, sok ini, sok itu. Mending sok alim, mending sok soleh, mending sok soleha daripada sok jahat, sok tidak baik. Hati-hati, menjadi orang baik itu nggak apa-apa. Bagus itu, pelan-pelan, bertahap kita. Saya di sini bagi sharing ilmu sama teman-teman. Bukan berarti saya sudah mengamalkan semuanya. Tapi saya kepingin saya dan teman-teman semuanya bareng-bareng kita belajar untuk bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Ini poin penting terakhir interaksi kita dengan Al-Quran. Maka pertanyaannya, ayo. Kapan terakhir dibuka? Instagram terakhir dibuka beberapa menit yang lalu. Bahkan mungkin pas ngaji sekarang sudah ada yang buat snapgram ini. Alhamdulillah guys, lagi ngaji nih. Nah, udah buat itu satu. BBM udah nggak ada, udah wafat dia. Nah, terakhir dibuka. Mungkin sekarang lagi WA-an sama doi ini. Iya ya, sabar ya, ini lagi ngaji dulu. Kamu jangan lupa sarapan ya, karena untuk pura-pura kuat itu butuh tenaga. Nah, macam-macam. Itu kita buka WA kita sekarang. Atau nge-tweet kita sekarang. Hei guys, yuk ngaji nih. SMA Muhammadiyah 10 lagi ngaji nih. Buka Facebook, update di Facebook. Nah pertanyaannya, Al-Quran. Kapan terakhir dibuka? Terakhir dibuka Ramadan tahun yang lalu. Sampai berdebu itu Al-Quran kita di lemari. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti ini. Penutup, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan menjadi syafaat di hari akhirat nanti. Itu interaksi kita dengan Al-Quran. Dan teman-teman hati-hati. Ini terkait interaksi dengan Al-Quran. Ada warning, ada peringatan, yaitu kata Imam Syafi'i apa? Jika anak muda sudah cinta popularitas, maka dia akan terluput dari banyak ilmu. Luar biasa kata Imam Syafi'i. Kalau kita sekarang sudah gila dengan popularitas, kepinginnya terkenal, dapat tepuk tangan yang banyak dari manusia, disanjung-sanjung disebut namanya, siap-siap kata Imam Syafi'i, kamu akan luput dari banyak ilmu. Maka konsep kita kalau mau belajar Al-Quran, udah pelan-pelan saja, santai-santai saja, nggak perlu kita terlalu terlalu pamer-pamer, itu nggak perlu. Nah itu interaksi kita dengan Al-Quran di pembukaan ini. Kemudian pertanyaannya, futur,
Apa itu futur? Nah, tadi Ustazah kalian sudah menyampaikan, sama Ustaz Uzay juga sudah menyampaikan. Futur itu dengan pemahaman yang sangat baik. Futur itu, teman-teman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah inna likulli amalin syarrah. Setungguhnya setiap amalan itu punya masa semangat. Kemudian dalam setiap masa semangat itu akan ada masa jenuhnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ketika dia jenuh, dia kembali kepada sunnah, dia mendapatkan petunjuk. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka. Orang yang ketika ditimpa futur, ditimpa masa jenuh, dia larinya kepada selain sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia halaka, celaka, maka dia akan binasa. Maka dari sini kita memahami futur itu penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah, para da'i, dan penuntut ilmu. Sehingga seseorang menjadi lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali untuk melakukan aktivitas sama sekali. Dia benar-benar berhenti, itu futur. Tadi Ustazah menyampaikan bagus sekali, capek kita ngangkat tangan terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang capek juga ya, kenapa doaku nggak diterima? Ya udahlah, nggak usah doa lagi, itu futur. Lagi semangatnya belajar, tapi kok nggak pinter-pinter ya? Akhirnya udahlah, biasa-biasa saja, itu futur. Hati-hati. Ini sering sekali menyerang para dai, para penuntut ilmu, para ahli ibadah. Saya sholat selalu menjaga yang wajib saya jaga, kemudian yang sunnah nggak pernah saya tinggalkan. Mendadak jenuh, udah yang wajib-wajib saja. Akhirnya yang wajib-wajib saja. Begitu melaksanakan yang wajib, udahlah yang wajib-wajibnya nggak usah ke masjid, di rumah saja. Udah di rumah saja. Akhirnya ketika di rumah saja, udahlah saya menunda-nunda waktunya. Itu futur. Hati-hati teman-teman. Kalau ada ciri-ciri ini pada kita, ini menandakan kita benar-benar sedang berada di ujung jurang. Dan sebentar lagi, na'udzubillah, mungkin kita akan jatuh. Maka ketika seorang terkena penyakit ini, akan sangat berbahaya. Ada dua arti futur itu. Yang pertama, terhenti setelah melakukan terus-menerus. Jadi selama ini kita belajar, selama ini kita ibadah, selama ini kita menuntut ilmu, selama ini kita berdakwah, tiba-tiba berhenti. Nggak mau lagi. Benar-benar mandek, benar-benar udahlah saya benar-benar angkat kopiah, nggak mau lagi jadi dai. Udahlah saya buang pensil saja, buang pulpen saja, saya udah nggak mau belajar lagi. Itu benar-benar futur. Kemudian yang kedua, malas, jenuh, menunda-nunda, tertalamban dan enggan bersungguh-sungguh. Udahlah biasa-biasa saja, nggak perlu dikejar-kejar lagi. Nah, ini juga tanda daripada futur. Maka teman-teman, ini saya percepat karena terbatasnya waktu. Itu tadi futur. Sekarang pertanyaannya, sebab futur itu apa? Kenapa kok kita bisa futur? Teman-teman harus jaga diri, jangan sampai ada sifat-sifat ini atau sebab-sebab ini di dalam diri kita supaya kita nggak futur. Sebab yang pertama, itu hilangnya keikhlasan. Coba tanya ke diri kita. Saya selalu mewasiatkan kepada diri kita, kalau saya belajarnya untuk apa? Apakah saya belajar supaya diterima di kampus yang bagus, yang berkelas, yang wah, sehingga nanti ketika ditanya sama keluarga, ditanya sama teman, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di kampus itu, kampus terbaik itu. Apakah itu niat kita belajar? Ketika ibadah, kita melaksanakan amal ibadah ini untuk apa? Apakah kita ini melaksanakan amal ibadah untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk diagung-agungkan nama kita? Contoh sederhana saja, ketika di salah satu santri nanti salah satu teman yang siswa disuruh jadi imam. Ketika jadi imam itu, ketika lihat ke belakang, subhanallah, isinya semuanya siswi-siswi yang cantik-cantik. Langsung begitu takbir sangat meyakinkan. Allahu Akbar, meyakinkan sekali. Begitu baca ayat juga diperindah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, diperindah ayatnya. Tapi ketika lihat ke belakang, ya Allah, ibu guru yang udah tua, sudahlah bacanya biasa-biasa saja. Ini hati-hati, hilang keikhlasan. Ketika kita beribadah, ketika seorang dai berdakwah, dia turun ke lapangan, dia berdakwah. Dia ketika mau ngisi kajian nanya dulu, ini nanti yang ikut ngaji banyak nggak? Kalau yang ikut ngaji nggak sampai 50, saya nggak mau. Ini ngajinya di stadion nggak? Kalau ngajinya nggak stadion, saya nggak mau. Saya maunya ngajinya stadion, orangnya ribuan, saya baru mau ngisi kajian. Kalau nggak, saya nggak mau. Kenapa? Titel saya tinggi kok, saya sudah terkenal kok. Kemudian saya sudah banyak orang yang kenal sama saya kok. Sehingga hilang keikhlasan. Makanya tanya ke diri kita sekarang. Bisa jadi
Karena hilangnya keikhlasan kita futur. Kenapa tadi? Udah ada karena kita ibadahnya untuk orang, ketika nggak ada orang, hilang semangat ibadah kita. Kenapa? Karena kita nggak ikhlas untuk Allah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sebagian salaf berkata, ikhlas adalah engkau tidak ingin ada yang menyaksikan amalmu selain Allah. Itu ikhlas. Kita melaksanakan amal, kita melaksanakan perbuatan cuman untuk lillah, Allah saja. Teman-teman, lagi-lagi saya bilang, tanya ke diri kita sekarang. Kita ini belajar di SMA Muhammadiyah itu untuk apa? Untuk siapa? Kalau memang bukan untuk Allah, siap-siap futur itu akan menyerang kita. Maka kita tahu, dikatakan di dalam Al-Quran itu, sesungguhnya semua yang kita laksanakan itu hanya untuk Allah semata. Itu sebab futur yang pertama. Sebab futur yang kedua adalah kita pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Itu sebab futur yang kedua. Jadi dalam masalah dunia, wah pinter sekali. Tapi ketika masalah akhirat, na'udzubillah, enggak tahu sama sekali. Teman-teman, saya ceritakan satu kisah unik. Pernah saya dapat tugas mubalik hijrah. Ustaz Uday tahu insya Allah. Ada di satu daerah ketika kita melaksanakan mubalik hijrah. Itu ada satu, ya kita nggak bilang tempatnya. Ada satu tempat masyarakat itu ketika ada orang meninggal, teman-teman. Itu kan ikutlah kita ya, ikut menyaksikan orang meninggal. Kemudian mengurus jenazahnya dan sebagainya. Ketika sampai bagian mensolatkan, saya agak kaget. Dan ini cerita fakta. Kagetnya kenapa? Ketika jenazahnya ditaruh di depan, itu yang akan melaksanakan sholat jenazah, jamaahnya itu membuat soft sholat seperti sholat pada umumnya. Padahal kan kita tahu kalau kita sholat jenazah agak dirapatkan nggak apa-apa. Karena kita tidak melaksanakan ruku dan sujud. Tapi saya agak kaget ketika saya lihat di daerah itu, sholatnya dibuat seperti saf sholat. Walaupun ini nggak salah, cuman yang sering saya lihat dibuatnya agak berdekatan. Jadi kita satu saf sholat itu dijadikan 2 baris. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, di situ saya ada kaget. Tapi saya tetap ikut sholat. Ketika saya ikut sholat itu, takbir, Allahu Akbar. Takbir pertama. Dan kagetnya saya itu bertambah. Kenapa? Ketika takbir pertama, mendadak imamnya itu langsung menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya. Seperti sholat pada umumnya. Dia langsung Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin sampai ulil makmum amin semuanya. Kemudian dia baca Qul huwallahu ahad, takbir. Dan saya nggak seuzon sedikit pun. Saya kirain takbirnya itu ya udah takbir biasa. Ternyata na'udzubillah. Ketika mereka takbir, itu bukan takbir meletakkan tangan lagi di dada, tapi ketika takbir mereka ruku. Di situ saya langsung lari ke depan, saya bubarkan sholatnya. Langsung saya bilang, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, izin saya bilang. Kalau diperbolehkan biar saya yang menggantikan jadi imam sholat. Ikut saja apa yang saya laksanakan, masalah bacaannya nanti belakangan. Akhirnya kita sholat seperti biasa, 4 kali takbir kemudian salam. Dan teman-teman selesai sholat, itu salah satu bapak-bapak nanya, Mas, sholat jenazah bukannya seperti sholat biasa enggak ya? Saya bilang enggak, sholat jenazah itu seperti ini caranya. Akhirnya malamnya kita ngisi kajian tentang pelaksanaan tata cara sholat jenazah. Dari kisah ini teman-teman kita belajar. Hati-hati, kadang kita pinter di dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat kita nol. Makanya di sini nih, ilustrasinya gampang. Dalam masalah urusan dunia, keilmuan kita itu sarjana, S1, S2, S3, S cendol, S teler, dan macam-macam sebagainya. Tapi begitu masalah akhirat, Iqra pun kita nggak bisa baca. Nauzubillah. Dan orang kalau tidak paham ilmu dunia, ilmu akhirat, ini gampang sekali terkena futur. Kenapa? Karena dia akan merasa jenuh dengan kehidupan dunianya. Maka di sini Al-Quran itu memberikan jalan. Al-Quran memberikan jalan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansi nasibaka minad dunya. Kita boleh mengejar akhirat tapi diseimbangkan dengan dunia. Kita boleh mengejar dunia tapi juga harus diseimbangkan dengan akhirat. Nah, Al-Quran menyelesaikan permasalahan futur ini. Apa kata Al-Quran? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini poin ketiga. Orang yang gampang terkena futur itu adalah orang yang lalai. Dan Al-Quran memberikan bentengnya. Yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Karena menjadi orang yang lalai itu akan gampang sekali terkena wabah
futur. Kemudian yang poin berikutnya, penyebab futur poin berikutnya adalah ekstrim dalam beragama. Teman-teman, ini jangan dipotong ya videonya. Jangan nanti dikirain saya, wah liberal ini ustadznya dan sebagainya. Kenapa saya katakan ekstrim dalam beragama itu menjadi sebab futur? Gini, ini harus dipahami ya. Saya komunitas remaja yang ada di Lamongan itu rata-rata anaknya baru hijrah. Dulunya mereka ada yang senang mabuk-mabukan, balapan liar. Ya mohon maaf sampai ada yang pernah melakukan free sex dan sebagainya, akhirnya mereka hijrah. Kita rangkul mereka untuk hijrah. Poinnya persis seperti poin ini, ekstrim dalam beragama. Ketika mendidik mereka saya bilang, kalau kita mau hijrah pelan-pelan. Jangan sampai langsung berubah total gitu, enggak. Mohon maaf, contohnya gini. Yang laki-laki ketika berubah itu langsung kemana-mana pakai baju takwa, kopiahnya nggak pernah lepas. Kemudian pakai celana kain kemana-mana. Bagus, bagus. Tapi nanti kalau terlalu langsung diubah seperti itu, kitanya kaget. Atau yang perempuan. Ketika dulu kita pernah nakal, tiba-tiba kepingin hijrah. Ustadz, saya kepingin hijrah supaya saya menjadi orang yang baik. Nanti saya juga dapat pasangan yang baik. Hijrah. Tapi hijrahnya ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Langsung yang dulunya nggak pernah pakai jilbab, tiba ketika hijrah langsung pakai cadar penuh. Di sini saya bukan mau bilang pakai cadar itu nggak boleh atau nggak baik dan sebagainya, tidak. Tapi ketika kita ada niat kepingin berubah menjadi baik dan kita langsung lompat ke tangga paling atas, kita bakal kaget. Dan ketika nanti kita sudah berada di atas, paling atas, itu nanti kita akan merasakan capek ya, jenuh ya, akhirnya futur. Nah, bisa dipahami ya. Artinya kalau kita kepingin berubah bertahap, ada anak tangga yang harus kita jajaki. Setiap anak tangganya. Nggak bisa langsung kita lompat ke atas. Karena kalau kita langsung lompat ke atas, biasanya kita mudah goyah. Ketika nyampe di atas, ya Allah panas ya pakai cadar, pakai jilbab besar ini panas ya dan sebagainya. Akhirnya kita nggak tahan. Tapi coba kita pelan-pelan. Pakai dulu kerudung yang bisa menutup dada, bisa menutup siku dan sebagainya. Bagus. Kemudian kalau udah bisa bertahan baru pakai cadar, pakai jilbab yang lebih besar. Itu bagus, bertahap di dalam berubah. Dan Al-Quran memberikan jalan. Bagaimana caranya supaya kita tidak futur karena sebab ekstrim beragama? Al-Quran bilang, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Urusan dunia dengan akhirat diseimbangkan, walaupun akhirat harus dilebihkan sedikit. Nah, kemudian jangan berlebih-lebihan tadi. Ketika kita ekstrim itu kan terlalu berlebih-lebihan. Dan dalam Al-Quran Allah bilang, lagi-lagi Al-Quran memberikan jalan supaya kita tidak futur. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Contoh sederhana, ini ada kisahnya teman-teman. Ada orang yang berlebihan pada masa Nabi SAW. Ini dia berlebihannya kebangetan. Ada 3 sahabat Nabi itu datang ke rumah Aisyah. Kemudian mereka nanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga kami pun nanti akan mengerjakannya dan kami nanti bisa mengejar amalan Nabi SAW. Maka pada saat itu Aisyah menceritakan semua amalan Nabi. Setelah diceritakan, 3 sahabat ini keluar dari rumah. Di depan rumah Nabi SAW mereka ngobrol, 3 orang ini. Mereka bilang, ternyata amalan kita masih sedikit ya dibandingkan dengan Nabi. Nah, maka pada saat itu salah satu dari 3 sahabat ngomong, kalau begitu supaya bisa mengejar amalan Nabi, saya akan melaksanakan sholat sepanjang malam dan saya tidak akan tidur sedetik pun. Kata sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua bilang, kalau kamu sholat sepanjang malam dan tidak pernah tidur, maka untuk mengejar amalan Nabi, saya akan berpuasa sepanjang tahun dan saya tidak akan pernah berbuka. Artinya tidak ada hari tanpa berpuasa sepanjang tahun. Supaya saya bisa mengejar amalan Nabi. Orang yang ketiga bilang, kalau kamu sholat malam sepanjang malam tanpa tidur dan kamu akan berpuasa sepanjang tahun tanpa hari tiada berpuasa, maka untuk mengejar amalan Nabi, sahabat yang ketiga ini berkata, aku tidak akan menikah dan aku akan membuat diriku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi dengar dari dalam. Kemudian Nabi keluar, Nabi nanya, benar enggak kalian ngomong gini. Mereka menjawab, benar, tujuan supaya kami bisa mengejar amalanmu wahai Rasul. Maka pada saat itu Nabi berkata,
Aku adalah orang yang selalu melaksanakan sholat malam, tapi aku pun tidur. Aku adalah orang yang paling rajin puasa, tapi ada hari di mana aku tidak berpuasa, kata Nabi. Dan aku adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku pun menikah. Aku mempunyai anak, aku mempunyai istri. Di sini kita belajar jangan terlalu berlebih-lebihan, karena nanti kalau kita terlalu berlebihan kita akan jatuh kepada futur. Sebab futur berikutnya adalah kita meremehkan kebaikan. Ketika kita meremehkan kebaikan, maka kita akan mudah sekali jatuh kepada futur. Kenapa? Karena akan gampang. Udahlah, sholat sunnah kan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Sehingga kita meremehkan. Ketika mau bersedekah, saya sedekah sedekah itu kan yang penting ikhlas, sedikit saja nggak apa-apa, 2.000 saja atau 1.000 saja, benar. Tapi karena terlalu meremehkan, angka itu nggak bisa naik. Dan bagaimana cara Al-Quran mengobati ini? Al-Quran menyampaikan, teman-teman, jangan sekali-sekali kita meremehkan kebaikan, karena kebaikan sekecil apapun itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam hadis Nabi SAW menguatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antal akhaka biwajhin talqin. Walaupun ketemu dengan teman itu cuma senyum doang. Ketemu teman senyum doang. Ketemu assalamualaikum, senyum. Makanya dengan senyum saja kita tidak meremehkan senyum, itu luar biasa. Ketemu musuh disenyumin saja nggak apa-apa, mana tahu nanti bisa berdamai kan. Bangun tidur senyum, pulang ke rumah senyum, ketemu ustadz senyum, ketemu ustazah senyum, ketemu guru senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ntar dikirain orang gila. Ini kita baik sekali kalau seandainya bisa tidak meremehkan kebaikan. Karena tadi saya bilang, kalau kita meremehkan kebaikan, biasanya kita akan menganggap nggak perlulah terlalu baik, nanti kita akhirnya menjadi futur. Kemudian poin berikutnya, sebab kita menjadi futur adalah tergantung dengan dunia. Artinya sangat kita mencintai dunia. Kita tahu satu wabah bukan wabah Wuhan tapi Wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu kita cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Ini hati-hati. Kalau kita ada sebab ini dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah sekali terkena futur. Maka lagi-lagi kita tidak boleh terlalu mengejar kehidupan dunia. Allah memberikan jalan keluar di Al-Quran, summa kalla saufa ta'lamun, yaitu semua perbuatan kita itu akan dilihat di akhirat nanti. Kemudian teman-teman, sebab futur berikutnya adalah fitnah berupa istri, anak, dan harta. Lagi-lagi Al-Quran memberikan benteng. Al-Quran mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim. Mungkin kita yang muda-muda, kita belum punya istri, kita belum punya suami, kita belum punya anak, tapi kita bisa dibuat futur karena harta. Ketika punya harta itu kita foya-foya, begitu nggak punya langsung down, ngeblank, nggak tahu harus ngapain. Dan ini sangat-sangat tidak baik sekali. Lagi-lagi Al-Quran memberikan jalan keluar. Maka jangan sampai lalai dengan harta yang kita punyai. Kemudian, sebab futur berikutnya itu lingkungan yang rusak. Kalau hidup di tengah lingkungan yang rusak, maka kita akan cepat sekali futur. Maka teman-teman, saya menyampaikan ke teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita bisa istiqomah. Saya cuma bisa ngasih tahu 2 hal. 1, teman kita siapa. Yang kedua, lingkungan kita bagaimana. Kalau kita mau istiqomah pada kebaikan, itu kita lihat siapa teman kita. Yang kedua, kita lihat di mana lingkungan kita. Kalau lingkungan kita lingkungan yang rusak, kita akan futur. Kenapa? Kita nggak bisa bangkit. Kalau kita ada niat kepingin menjadi orang baik, tapi kita tinggal di tengah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kita akan mengatakan, Allah ya Allah, entarlah, saya taubatnya kapan-kapan saja, sehingga kita nggak mau bangkit sama sekali. Dan Al-Quran memberikan jalan keluar. Al-Quran menyampaikan terkait masalah kita lingkungan yang rusak ini, Al-Quran itu menyampaikan kita harus bisa bangkit bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian sebab futur berikutnya adalah kita harus menjauhi hal-hal yang syubhat dan haram. Ini saya percepat. Kemudian sebab futur yang berikutnya yaitu kita tidak ada target yang jelas yang ingin dicapai. Nah teman-teman, ini terkhusus teman-teman kelas 12. Kalian sebentar lagi tamat. Supaya kalian nggak futur, kalian harus punya target. Kalian mau ngapain nanti selesai sekolah. Jangan sampai nanti selesai sekolah bingung. Ini sedikit saya sampaikan. Supaya bisa mandiri ya. Saya itu agak nggak suka dengan orang yang ketika ditanya, kamu nanti tamat SMA mau ngapain?
nggak tahu Ustadz, saya mau kuliah tapi nggak punya uang orang tua saya. Nah ini saya agak nggak suka. Agak nggak sukanya gimana? Seakan-akan kita sekolah itu harus dibebankan semuanya ke orang tua. Teman-teman, sekarang semua kampus, hampir semua kampus itu ada program beasiswanya. Tinggal kitanya mau nggak mendapatkan itu, ngejar. Makanya kalau ada teman-teman itu yang ngomong ke saya nggak bisa sekolah Ustadz, kenapa? Nggak mampu orang tua dan sebagainya. Jangan salahkan orang tua, jangan mengkambing hitamkan keadaan orang tua. Kitanya mau nggak bangkit. Ada sekolah-sekolah, kampus-kampus yang membuka program beasiswa dan sebagainya, tapi kita nggak mau. Ada yang lebih parah lagi, yang kita nggak suka ketika ditanya, kamu nanti selesai sekolah mau ngapain? Nggak tahu Ustadz. Kalau dapat kerja ya kerja, kalau bisa kuliah ya kuliah, kalau nggak saya nikah saja. Ini nggak punya target. Kalau orang nggak punya target seperti ini, gampang sekali kena futur. Sehingga dia, udahlah, apa adanya saja. Dan orang-orang seperti ini, bingung dia, saya mau ngapain, saya harus ngapain. Padahal seorang Islam itu harus punya pendirian yang kuat. Padahal jelas Al-Quran memberikan jalan. Apa tujuan kita? Apa target kita? Target kita satu. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Maka cari mana yang baik buat kita. Kemudian sebab futur berikutnya itu lemahnya iman. Setan itu tidak akan mencuri harta kita, mobil kita, dan yang lain. Tapi dia akan mencuri keimanan kita. Semakin kita lemah keimanannya, itu semakin bahaya. Nabi SAW menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian Nabi menyampaikan wajaddidu imanakum. Perbarui iman kalian salah satunya dengan memperbanyak la ilaha illallah. Nah di antara tanda lemahnya iman kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah kita senang bermaksiat ketika sendiri. Ini hati-hati. Ketika sendiri itu senang maksiat, tapi ketika ada orang lain itu mendadak imannya kuat sekali. Maka kita harus ngecas, harus ngecharge, harus selalu mengisi daya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang lainnya, sebab kita futur itu adalah kita nyaman sendiri, nggak mau bersosial. Ini bahaya sekali. Kalau kita nyaman dengan kesendirian kita, itu nggak bagus. Kita harus bersosial, kita harus punya teman-teman yang baik bagi kehidupan kita. Nah, ini saya percepat di obat futur dari Al-Quran. Ini masih ada waktu 7 menit terakhir. Tadi ada sebab-sebabnya, kemudian ini ada obatnya. Bagaimana Al-Quran menyelesaikan permasalahan futur kita. Masalah ikhlas. Al-Quran menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ikhlas. Yaitu tidak ada ikhlas di dalamnya. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Surat ini namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya, menunjukkan ikhlas itu tidak ditunjukkan kepada siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keluar Al-Qur'an terkait hilangnya keikhlasan. Kita kena futur disebabkan hilangnya keikhlasan, maka Allah memberikan jalan keluarnya dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Ikhlas itu adalah hanya menempatkan Allah sebagai tujuan kita, target kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Kalian sekolah sukses untuk Allah, kalian semua belajar sukses untuk Allah, nanti kalian kerja untuk Allah, beribadah untuk Allah, menuntut ilmu untuk Allah, semuanya untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Kalau kalian untuk yang lain, maka pada saat itu menjadi tidak baik. Gampang sekali kena futur. Kemudian, cara yang kedua untuk mengobati futur sesuai dengan obat yang ada dalam Al-Quran adalah zikrullah. Banyak-banyak mengingat Allah. Karena kalau kita mengingat Allah, fadkuruni adzkurkum. Kita ketika kena futur langsung astagfirullah, astagfirullah, atau langsung ingat Allah. Maka nanti cepat kembali. Tapi kalau kita futur kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi tadi, kita futur, kita lari kepada kemaksiatan, nanti kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga ada obatnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan hati kita. Kemudian, obat futur berikutnya yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kita harus mencari teman yang solih. Teman-teman, nyari teman yang solih itu sulit. Tapi nyari teman yang salah itu banyak. Nyari teman yang soleh itu 1-2 saja sulit. Tapi kalau nyari teman yang salah 2 gerobak pun dapat itu. Maka Al-Quran itu menyampaikan obatnya. Menyampaikan bentengnya. Bagaimana caranya? Al-Quran mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tetaplah bersama dengan orang-orang yang jujur. Al-Qur'an juga mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah kalian bersama orang yang ruku. Artinya Al-Quran memerintahkan kita, ayo bareng-bareng dengan orang yang baik. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang sholat, orang-orang yang zakat, orang-orang yang ruku. Al-Quran minta kita membersamai orang-orang yang baik agar kita tidak terkena wabah futur. Ini obat dari Al-Quran. Ketiga, supaya kita tidak futur, Al-Quran juga memberikan jalan Quran itu berupa sabar. Sabar itu ilmu yang tingkat tinggi, hanya Allah yang bisa memberikannya. Nah, kemudian kita percepat. Ini dia Al-Quran menyampaikan obatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Obat berikutnya adalah jadilah orang yang selalu merasa diawasi Allah. Ketika kita futur, kita langsung. Ketika imannya lemah, kita langsung. Kalau saya lemah saat ini, Allah tetap lihat. Apakah ketika saya lemah Allah nggak lihat? Allah tetap lihat. Maka ketika kita sadar, Allah melihat keimanan kita yang lemah ketika kita berada dalam keadaan futur, maka kita akan segera sadar. Dan Al-Quran memberikan jawaban. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu Allah tahu semuanya. Kemudian obat berikutnya itu adalah ikhtiar dan tawakal. Ini Al-Quran membentengi futur dengan ikhtiar dan tawakal. Allah menyampaikan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita sudah berusaha, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Adapun hasilnya nanti baik atau buruk, qanaah, kita terima saja. Nah, itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, obat futur berikutnya dari Al-Quran adalah menjaga diri dari maksiat. Ingat, kalau kita mau maksiat ada 3 hal. Allah selalu melihat, mati bisa datang kapan saja, malaikat selalu mencatat. Hati-hati, lagi enak maksiat tiba-tiba mati. Lagi enak main Mobile Legends tiba-tiba mati. Lagi enak kemudian kita main Free Fire, PUBG dan sebagainya tiba-tiba mati, kan bahaya itu. Hati-hati. Allah melihat, malaikat mencatat, mati bisa datang kapan saja. Kemudian kita menjaga diri kita dari api neraka, kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Kemudian terus semangat dalam belajar, ini insya Allah akan menjadi obat futur. Karena Al-Quran juga menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian kita tetap menjaga sholat kita. Ini pun obat dari Al-Quran untuk kita tidak futur, yaitu alladzina hum fi sholatihim. Kita harus sering-sering beringati obat futur dari Al-Quran. Al-Quran menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak dipandang kita masih muda, masih belasan tahun, kita tidak mati, enggak. Kapanpun dan dimanapun kalau Allah ingin memanggil kita, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya apakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dan yang terakhir, penutup obat dari futur yang ada dalam Al-Quran itu adalah membentengi diri kita dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Dan doa ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap teman-teman semuanya hafal. Doanya singkat supaya kita tidak terkena wabah futur. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. 2 paket ini ada di dalam, maka kita jaga diri kita supaya tidak terkena wabah futur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya banggakan. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Kita semua akan merasakan futur, siapapun kita. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau bangkit dengan obat-obat dengan jalan yang diberikan dari Al-Quran tadi, atau kita akan menikmati kefuturan kita, menikmati kemaksiatan kita, sehingga nanti ketika dipanggil oleh Allah, na'udzubillah, akan dipanggil dalam keadaan yang sangat buruk. Atau ketika kita futur, kita bangkit dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi yang sudah menyampaikan
materi kita pada pagi hari ini dan insya Allah materinya sangat berbobot ya. Jadi anak-anak yang tadi memperhatikan silakan direnungkan dan insya Allah bisa diaplikasikan dan diamalkan semuanya. Baik, sebelum kita nanti ke acara selanjutnya, ya barangkali dari anak-anakku ya siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKP ada yang ingin menanyakan mungkin permasalahan-permasalahan terserah ya, baik itu masalah pribadi maupun masalah umat ya. Baik, ini ada sudah beberapa penanya. Ada Aulia Nabila, Aisyah Tamira, dan Fatih. Ada juga ini, ada Adi Amar. Baik, dari Aulia Nabila dulu. Mbak Aulia. Halo, Assalamualaikum Mbak Aulia. Bisa di-unmute. Oke, ternyata belum bisa connect ke Aisyah Tamira. Coba Aisyah Tamira. Iya, Pak Uzai. Silakan bisa menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aisyah Tamira Azahra dari kelas 12 MIA 3. Di sini nggak mau tanya sih, cuman minta apa ya, sedikit nasihat aja kan. Ya. Di sini cuma minta sedikit nasihat aja kan. Saya sendiri pernah sempat jadi anggota organisasi di sekolah. Nah itu kan juga tugasnya dari anak-anak organisasi tadi juga ada yang tugasnya itu kan mengingatkan. Nah kadang itu ketika kita mengingatkan, gimana ya kan, namanya juga sama seperti teman-teman sama-sama masih belajar. Nah itu kadang-kadang nasihat-nasihat kita itu kurang diindahkan, kurang diperhatikan. Nah itu gimana kita nanggepinnya, apa kita harus ya udahlah yang penting kita udah bilangi atau seperti apa. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua dulu. Mas Fatih. Ada Fatih? Oke, ternyata Iya, belum. Pak. Oke, sudah ya. Oke, silakan Mas Fatih bisa memberikan pertanyaannya kepada Ustadz Fajar. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Videonya dinyalakan ya, Mas? Halo, Mas Fatih. Silakan Mas Fatih. Ya. Ya, Pak. Silakan disampaikan pertanyaannya, Mas. Karena waktunya sudah mulai siang. Ini Pak, kan kalau membaca sering salah itu bagaimana ya? Cara menanggapi ya, maksudnya Pak. Saat saya mau bertanya gitu. Oh iya.
Ustaz, saya mau bertanya. Saya Fatima Arif dari kelas 12-3. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Ini cara belajar mahrojal huruf dengan benar itu gimana ya, Pak? Oke, itu saja, Mas. Ya. Oke. Udah, itu saja. Ya. Ya. Ya, setelah ini Amar. Silakan Mas Amar. Bisa diaktifkan video dan audionya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau tanya gini, saya kan terkadang itu saat menghafal Al-Quran itu kan kayak tergantung mood gitu ya, Ustaz. Nah, itu bagaimana motivasi agar gimana ya, saat menghafal itu bisa istiqomah terus. Jadi cara untuk istiqomah bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada 3 penanya. Yang pertama Mbak Aistam, yang kedua Mas Fatih, dan yang ketiga Mas Adi Amar. Ustaz Fajar, monggo Ustaz Fajar, bisa dijawab satu persatu pertanyaan dari anak-anak kita. Ya, yang pertama tadi dari Mbak Aisyah ya kalau nggak salah Ustaz ya. Aisyah. Nah, di ikut organisasi, tapi kayak ngajak kadang nggak dipeduliin dan sebagainya. Jadi jawaban saya, Mbak, itu hal yang biasa terjadi. Semua orang pernah merasakan itu. Ketika kita ngajak, nggak digubris, ketika nge-share di Instagram, di grup WA, cuma baca doang dan sebagainya. Kan bawaannya kan kadang kita kesel. Udah diajak baik-baik, sudah minta ya bareng-bareng kerjasama, tapi ternyata nggak digubris dan sebagainya. Kadang kita merasa jenuh juga, akhirnya udahlah nggak mau share-share lagi atau nggak mau ngajak-ngajak lagi, daripada nanti ngajak yang ada rasanya mangkel, nggak enak hati, nggak suka dan sebagainya. Nyikapinya bagaimana? Sederhana aja, jangankan Mbak, Nabi kita, Nabi Yunus alaihissalam itu pernah merasakan hal seperti itu. Dia ngajak umatnya itu nggak digubris. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu kisah Nabi Yunus. Beliau kan pergi meninggal kaumnya sampai beliau akhirnya ditelan oleh ikan paus. Itu menunjukkan jenuhnya Nabi Yunus alaihissalam ketika ngajak tapi nggak digubris. Namun akhirnya kan ketika Nabi Yunus berada di perut ikan itu kan beliau sadar di sana. Sampai-sampai kita hafal zikirnya beliau itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau sadar, ya Allah saya ngajak tapi saya punya ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasinya adalah ketika ngajak langsung diterima. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Nabi Muhammad pun ketika awal dakwah kan nggak diterima juga. Gitu juga Mbak Ais, kalau ngajak tapi nggak digubris nggak perlu berkecil hati. Tugas kita apa? Lagi-lagi Al-Quran yang ngomong. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kita kasih tahu aja. Kita ngajak doang, ngingetin aja. Masalah dia berangkat atau tidak, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Itu urusan Allah yang menggerakkan. Jadi Mbak nggak perlu merasa jenuh, nggak perlu merasa sedih, nggak perlu merasa gak enak hati. Kenapa? Karena tugas saya ngajak. Setelah mereka bergerak atau tidak, itu urusan mereka. Nah, kalau kita mau nambah sedikit lagi, mungkin ada kiat-kiat yang harus kita pelajari, kita pahami dari organisasi kita, bagaimana caranya dengan kiat ini kita ngajak mereka bisa bergerak. Itu mungkin tugas bagi Mbak Ais nanti cari tahu, Mbak Aisyah nyari tahu, ini kira-kira supaya bisa bergerak ketika saya ngajak, apa sih yang bisa saya cari dari organisasi saya ini. Nah, jadi nggak perlu berkecil hati, nggak perlu bersedih, cukup kita ngasih peringatan dulu, kita ngajak dulu, masalah mereka bergerak atau tidak bergerak, ya bertahap lah prosesnya itu. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Fatih. Mas Fatih, ya oke Mas Fatih, ini namanya. Semoga menjadi Sultan Al-Fatih berikutnya ini. Nah, Mas Fatih tadi pertanyaannya
luar biasa sekali. Ustadz, belajar makharijul huruf gimana caranya? Mas Fatih, kalau mau belajar makharijul huruf, belajar sama Ustadz atau guru yang ngajar ilmu tajwid. Cari guru Ustadz yang memang bisa ngajarin Mas Fatih untuk bisa mengeluarkan kemampuan makharijul hurufnya dengan baik. Dan saran saya, nah ini saran saya, kalau Mas Fatih kepingin dekat dengan Al-Quran, tapi merasa Ustadz makharijul huruf saya kurang, maka Mas Fatih itu harus benar-benar meluangkan waktu serius untuk belajar. Karena kalau niat doang tidak ada itu nggak akan bisa. Makharijul huruf itu nggak cuma niat, tapi harus ada di lisan. Itu kan makharijul huruf kan keluarnya di lisan. Kalau Mas Fatih nggak latihan, tidak meluangkan waktu untuk belajar, nggak akan bisa. Nah, kemudian belajarnya gimana? Saya kira kita punya ustadz-ustazah yang sangat mumpuni, bahkan sangat berkelas di SMA kita. Itu belajar sama beliau. Tanya, Ustadz, ustazah, saya kepingin berinteraksi dengan Al-Quran, tapi makharijul hurufnya masih kurang. Gimana caranya? Bisa nggak saya dapat waktu khusus untuk belajar? Jadi Mas Fatih itu nggak cuma benar-benar kejar niat untuk belajar Al-Quran supaya bisa terkhusus dalam masalah makharijul hurufnya. Lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian terakhir tadi pertanyaannya lupa saya. Gimana Ustaz pertanyaan tadi yang terakhir? Dari Mas Amar itu? Oh iya, masalah hafal Quran. Oke, masalah hafal Quran. Bagaimana cara istiqomah? Mas Amar, saya mondok 12 tahun. Ini saya sedikit ngasih rumus dari saya aja. Saya mondok 12 tahun dari kelas 3 SD. Jadi kalau di pondok itu supaya kita cepat bisa menghafal, karena mungkin Mas Amar itu punya latar belakang. Ya. Kalau kita di pondok kan agak enak karena waktu kita sudah diatur. Kalau kita di luar pondok kan waktunya bebas. Kalau kita dulu di pondok, kenapa kita bisa menghafal Quran dengan cepat? Karena kita menyiapkan waktu sendiri. Ada waktu luangnya. Nah, waktu luangnya itu yang bisa menentukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, target. Supaya tidak goyah dan bisa istiqomah, Mas Amar itu harus punya target. Targetnya umpamanya, kalau saya dulu di pondok, karena memang pelajaran, tahfidz itu kan pelajaran. Sama guru tahfidz itu gampang sekali. Beliau buat target, pokoknya sehari 3 ayat. Sehari 3 ayat, sehari 3 ayat. Harus hafal. 3 ayat. Jadi kalau memang hafalnya dimulai dari alif lam mim, dzalikal kitabula, udah 3 ayat. 3 ayat nggak nambah-nambah. Dan ini saya garis bawahi. Pertama tadi harus meluangkan waktu luang. Yang kedua harus punya target. Mas Amar kalau sudah punya target, targetnya itu jangan diubah-ubah. Nah ini saran dari saya yang harus digaris bawahi benar-benar. Umpamanya Ustadz saya targetnya sehari saya 2 ayat. Maka kalau dapat ayat yang enak dihafal, tetap 2 ayat. Jangan dijadikan 3 ayat, 4 ayat. Nanti Mas Amar jadi goyah. Itu setahu saya. Karena kalau kita ini ayatnya saya udah hafal mudah, ya udahlah saya mau nambah aja. Nanti gara-gara goyah yang sudah Mas Amar atur itu nanti rusak sistemnya. Jadi kalau memang targetnya 2 ayat ya 2 ayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu. Mas Amar harus punya waktu, waktunya itu di manage. Kapan kira-kira? Saya Ustadz mudah menghafal itu subuh. Silakan. Ustadz saya menghafal itu ba'da maghrib. Silakan. Jadi di manage. Dan masalah memanage waktu ini juga saya garis bawahi. Dalam 1 hari, Mas Amar harus punya waktu untuk menghafal. Dan Mas Amar dalam waktu 1 hari itu juga punya waktu murajaah dalam hafalan. Contohnya gini, hafalnya ba'da subuh, ba'da asar gunakan atau ba'da maghrib gunakan untuk mengulang yang sudah Mas Amar hafal. Jadi kita nggak cuma hafal, soalnya yang sudah saya alami menghafal itu gampang, tapi menjaga hafalan itu yang sulit. Nah makanya kalau Mas Amar mau istiqomah, coba luangkan 3 hal itu. Benar-benar target, waktu luang, kemudian Mas Amar itu benar-benar sungguh-sungguh targetnya jangan sampai dirusak, jangan sampai dibuat goyah dengan sesukanya itu ngubah-ngubah target, itu nggak bagus. Jadi sebenarnya kalau kita interaksi dengan Al-Quran itu gampang sekali. Apalagi kalau mau hafal Quran yang ada terjemahnya. Itu enak sekali. Hafal sambil lihat terjemah. Itu cepat nangkapnya insya Allah. Nah, lebih kurang seperti itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan anak-anak kita. Mudah-mudahan
bisa dimengerti dan difahami oleh anak-anak kita, ya, Mas Amar, Mbak Aistam, dan Fatih, ya. Tentunya tetap semangat untuk mencari ilmu, tetap semangat untuk belajar Al-Quran, ya, tetap semangat dalam berdakwah, ya, karena semua pasti akan ada balasannya. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi yang sudah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di acara Al-Quran Day di 2 pekan ke depan, ya, tentunya dengan materi-materi yang lain. Dan insya Allah Ustadz Fajar siap diundang lagi ya ini. Insya Allah. Kita lagi Ustadz Fajar untuk memberikan motivasi di acara-acara lain, ya, karena di SMA kita banyak kegiatan-kegiatan seperti Al-Quran Day, nanti ada Motivation Day, nanti ada Kalbu juga, kajian malam Sabtu, dan kami berharap Ustadz Fajar juga nanti bisa mengisi atau menjadi bagian dari pemateri kita yang sudah kita rencanakan. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi dalam bidang PPK, pembiasaan dan pembinaan karakter. Yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadzah Sulistiawati dan saya sendiri, ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami dari tim pembiasaan dan pembinaan karakter memberikan penghargaan bagi anak-anak yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan Al-Islam atau PPK, pembiasaan dan pembinaan karakter, diantaranya pengisian Muslim Daily, lalu ada juga kegiatan Fikon, tahfidz, tadarus maupun tarjim, ya, Al-Islam menyapa itu. Dan siswa-siswa yang teraktif ini akan kita berikan reward, ya, nanti berupa hadiah yang insya Allah nanti hadiahnya akan kita sampaikan, ya. Hadiahnya apa Ustazah Sulis? Hadiahnya pulsa. Ya, pulsa. nanti pulsa atau mungkin paket data, ya, paket data yang itu nanti mungkin tidak banyak, tapi itu dapat memberikan stimulus untuk kita agar apa? Agar kita lebih aktif lagi, ya. Dan loh, Tat, saya kan sering gabung juga, tapi kok saya nggak dapat, ya. Nggak apa-apa, ya. Yang hari ini dapat, ya, atau yang hari ini tidak dapat, barangkali nanti karena dengan semangatnya nanti di bulan depan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan Al-Islam, nanti akhirnya dapat juga, ya. Dan yang belum dapat mungkin karena merasa saya jarang ikut Fikon, saya jarang mengikuti kegiatan tahfidz tadarus, ayolah silakan, ya. Ini baru diberikan motivasi oleh Ustadz Fajar bagaimana kita betul-betul harus berinteraksi dengan Al-Quran, ya, bagaimana kiat-kiat kita biar nggak malas, ya. Mudah-mudahan dengan adanya motivasi pada pagi hari ini, nanti anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan semacam tahfidz, tadarus, tarjim, ya, maupun mengisi Muslim Daily. Baik, tidak usah berlama-lama, ya. Kita akan tampilkan PowerPoint, ya. Baik, Ustadz Uzairi, bisa ditampilkan. Ya, jadi yang pertama adalah penghargaan atau awarding dari bidang tahfidz, tarjim dan tadarus, ya, anak-anak yang aktif di dalam Fikon maupun penyetoran hafalan, ya. Akan dibacakan yang pertama oleh Ustadzah Sulis dulu. Monggo Ustadzah. Untuk yang pertama, Ustazah bacakan kategori siswa teraktif tahfidz, tarjim, dan tadarus. Jadi untuk yang paling aktif ini, ya, anak kelas 12, untuk kategori tahfidz, tarjim, dan tadarus diraih oleh Mbak Aulia Nabila Syaban dari kelas 12 MIA 2. Selamat ya Mbak buat menjadi siswa teraktif tahfidz, tarjim, dan tadarus. Kemudian
Untuk selanjutnya masih kelas 12 juga. Ya, masih kelas 12. Ya, masih kelas 12. Siapa ini Ustazah? Siapa ini Ustadz ya? Kita operator untuk menampilkannya dengan sempurna. Oke, ini tadi yang kategori teraktif tahfidz tarjim dan tadarus Ustadz ya. Mbak Aulia Nabila Syaban. Selamat buat Mbak Aulia Nabila Syaban, kelas 12 MIA 2. Selanjutnya siapa Ustadz? Ada ini Mbak Ira ya, Mbak Aisyah Tatra, kelas 12 MIA. Ya, jadi setiap jenjang kita ambil 2 anak yang paling aktif di kegiatan tahfidz. Assalamualaikum. Lalu 11. Ya, selanjutnya kelas Aman. 11. Yes. Buat Mbak Filvia Antika Halo. Andriana, 11 MIA 1. Jadi di kelas 11 ini ada 2 anak juga yang aktif tahfidz tarjim dan tadarus. Oke, selanjutnya di kelas 11. Iya, ini dia. Siapa Ustazah? Mbak Sheila Putri Anggraini, kelas 11 MIA 2. Selamat juga buat Mbak Sheila Putri Anggraini ya. Oke, selanjutnya kelas 10. Siapa Ustadz? Untuk kelas 10, kategori teraktif tahfidz Ada tarjim. Binti Hayatul Mufidah. Ya. Ya, selamat kepada Mbak Binti. Ya. Lalu yang kedua ada Mbak Winta Lajaratus Rahmah, ya, kelas 10 MIA 1. Ya, itulah anak-anak yang mendapatkan penghargaan atau yang paling aktif di bidang tahfidz, tarjim dan tadarus ya. Tentunya ini harus menjadi pemicu dan pemacu kita agar kita lebih aktif di dalam kegiatan tarjim. Nama-nama yang tadi sudah disebutkan nanti akan dihubungi oleh Ustadzah Ririn ya, untuk menerima penghargaan atas keaktifan tersebut. Ya. Lalu yang selanjutnya ini ada apa Ustazah? Ada kategori siswa teraktif dalam pengisian Muslim Daily. Jadi setelah tadi yang teraktif tahfidz tarjim dan tadarus, sekarang kategori siswa teraktif dalam pengisian Muslim Daily. Oke. Di apa ini Ustadz, kelas 12? Iya, ada siapa ini? Oh ya, ini ada Mbak Naswa Sabila Rosyidah dari kelas 12 MIA 1. Selamat kepada Mbak Naswa. Lalu yang kedua ada Salsabila Aulia Rahma Putri kelas 12 MIA 1 ya, teraktif dalam pengisian Muslim Daily. Selanjutnya kelas 11 ada Mas Aligra Fatan Brilian kelas 11 MIA 1 ya. Selamat kepada Mas Aligra. Tetap istiqomah dalam mengisi Muslim Daily. Yeah. Lalu yang selanjutnya ada Mbak Izzati Fasnia, kelas 11 IIS 2. Selamat kepada Mbak Izzati. Ya. Lalu tinggal yang kelas 10 kelas ini. 10 Ustazah. ini ya. Siapa ini? Monggo Ustazah Kelas dibacakan. 10. Mas Muhammad Naufal Zain dari 10 IIS 1. Selamat buat Mas Naufal Zain. Selanjutnya kelas 10 juga. Selamat Mas Fabian Ahmad Syahreza kelas 10 IIS 1. Selamat buat IIS 2. Iya, Mas Fabian dari 10 IIS 2. Oke, selamat buat anak-anak yang sudah menjadi kategori teraktif mengisi Muslim Daily, kemudian yang teraktif ikon tahfidz, tarjim dan tadarus. Semoga yang belum mendapatkan penghargaan ini pekan depannya bisa mendapatkan ya, bergantian, nggak yang rajin nggak ini terus ya anak-anak. Jadi semoga selanjutnya bisa bergantian, yang belum mendapatkan tetap semangat Ya, tapi yang sudah mendapatkan juga harus kalau bisa dipertahankan tetap ya. dipertahankan Sehingga ya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang sudah baik tapi nanti kita tingkatkan lebih baik lagi. Itu baru namanya seorang muslim yang sejati ya.
Baik, terima kasih kepada Ustazah Sulis yang sudah membacakan nominasinya atau penghargaan atau anak-anak yang sudah mendapatkan penghargaan dari tim PPK, Pembiasaan dan Pembinaan Karakter. Ya, dengan telah dibacakannya awarding tersebut, maka tuntas pula lah kegiatan kita pada pagi hari ini, ya. Dan insya Allah kita bertemu kembali dalam Al-Quran Day 2 pekan ke depan, ya. Insya Allah kita tetap dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan optimis, ya. Apalagi setelah kita mendapatkan motivasi dan tausiah dari Ustadz Fajar Al-Mahmudi. Terima kasih banyak kami sampaikan yang pertama kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi sudah berkenan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita dan juga kepada teman-teman Ustadz dan Ustadzah yang sudah membantu berjalan lancarnya acara ini, ya. Dan juga wali kelas yang sudah memantau dan mengawasi anak-anaknya sehingga bisa bergabung secara sempurna atau secara full, ya, dari awal sampai akhir. Dan tentunya kami apabila di dalam penyampaian ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Kita tutup kegiatan Al-Quran Day, Al-Quran Benteng Futur pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustadz Fajar Al-Mahmudi kami sampaikan banyak terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa kembali di waktu yang lebih baik. Insyaallah. Dari saya sekian. Billahi fi sabilil haq fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.